Bapak Ibu semua. Kali ini Pak Yuda akan mewakili Pak Amba untuk memberikan materi tentang kebijakan pengembangan kompetensi ASN sampai dengan pukul 11.15 nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dosen semua ya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen yang berbahagia, nanti sesi awal akan diawali dari paparan oleh Pak Yuda, kemudian ada di sesi tanya jawab. Nanti akan dibantu rekan-rekan saya yang di belakang untuk memberikan mikrofon. Mohon ketika bertanya, silakan langsung ke pertanyaan dan sebutkan nama dan asalnya. Baik kepada tadi sudah saya buka Pak Yuda. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Terima kasih paparannya. Paparannya dari kami atau dari Pak Yuda? Dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Kepada Pak Yuda dipersilakan. Silakan Pak Yuda. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami semua, salam 41, salam budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan kita dibuat angkatan ke-7 Bapak Ibu sekalian, izin sebenarnya ada Pak Afan di sini menikmati beliau dan Pak DPR ingin bersama untuk mewakili berdiskusi dengan Bapak sekalian terkait dengan bagaimana konsep atau terkait dengan kebijakan tentang pengembangan kompetensi maupun standar kompetensi. Namun itu saja, ya karena waktunya terbatas, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di awal terkait dengan bagaimana penilaian dan pengembangan kompetensi untuk jabatan fungsional pada ASN. Nah, pertama untuk kontekstualisasi secara lebih menyeluruh ada arahan presiden untuk Program Pembangunan Nasional pada tahun 2024. Nah, utamanya pada pengembangan SDM. Kemudian ada pendidikan birokrasi. Nah, pengembangan SDM ini ada turunan di Kemenpan, itu Kemenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN yang kemudian memang diharapkan menjadi titik awal untuk kemudian ASN mengelola talenta. Kemudian yang keempat ini juga sudah didiskusi penyederhanaan birokrasi kediri tahun 2020 dan tahun 2021 baik itu di pusat maupun di daerah, sehingga Bapak Ibu sekalian segera kami dengar ada banyak sekali eselon 3 maupun eselon 4 yang kemudian sudah tidak ada lagi, berganti kemudian menjadi jabatan fungsional. Sampai dengan saat ini populasi eselon 3 maupun eselon 4 kurang dari 1% di pusat, dan untuk eselon 4 kurang dari 6% juga berbeda. Sementara eselon 3 masih beberapa bertahan di struktur di pemerintah daerah seperti itu. Kemudian core values sudah di launching sebagai nilai dasar untuk ASN, yakni berakhlak. Kemudian yang terlalu value-nya ada bangga lain bangsa. Ini di launching pada tanggal 27 Juli 2021, sehingga core values ini menjadi dasar untuk ASN secara seragam. Dulu masing-masing kementerian, masing-masing lembaga, masing-masing organisasi itu memiliki nilai dasar yang berbeda-beda, sehingga perlu kemudian disatukan menjadi nilai dasar yang sama, sehingga arah kebijakannya juga nanti akan sama. Dan kemudian ini ada beberapa hal terkait dengan bagaimana transformasi birokrasi. Ada 3 pilar utama untuk transformasi birokrasi. Pertama, organisasinya terlebih dahulu. Di organisasi sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir. Kemudian dibuat skema bagaimana organisasi itu menjadi agile atau menjadi organisasi yang kolaboratif. Biasanya dibentuk semacam kelompok-kelompok terjadi yang tadinya mindsetnya struktur, kemudian dibentuk yang lebih cair lagi dalam tim-tim berdasarkan substansi yang dikerjakan. Kemudian yang paling utama adalah transformasi SDM. Jadi di deputi kami ada program 6P, mulai dari penguatan budaya kerja,
kemudian ada percepatan peningkatan kapasitas SDM, kemudian ada peningkatan kinerja dan misi pekerjaan, ada talent dan karir juga, kemudian ada transformasi terutama terkait dengan platform digital dan perancangan jabatan juga pengadaan SDM. Nah setelah itu baru kemudian secara menyeluruh transformasi sistem kerja, baik itu nanti ujungnya pada digitalisasi pelayanan publik dan kemudian digitalisasi proses bisnis pemerintah yang kemudian nanti diharapkan akan menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Itu sudah dari tahun 2012 ketika zaman PSBY sudah ada roadmap untuk birokrasi berkelas dunia tahun 2024 apa yang akan kita lihat. Kemudian pemindahan ke ibu kota baru juga barangkali jadi milestone untuk sebagai bahan pandu untuk mempercepat bagaimana peningkatan kapasitas SDM operator. Jadi ini data dari tahun 2020, kalau yang saat ini masih berkembang, masih berkembang karena kecepatan fungsional secara jenis dan jumlah bertambah. Jadi pasca delayering 2020-2021 jumlah struktural pasti akan berkurang. Dan memang dominasi untuk PNS maupun P3K depannya itu masih didominasi pada guru. Tahun ini pengadaan untuk fokus pada pengadaan P3K untuk guru dan tenaga kesehatan. Untuk tahun depan baru dimulai untuk tenaga teknis lainnya atau tenaga fungsional yang relevan dengan prioritas pembangunan nasional. Kemudian ini sudah kerangka untuk skema kebijakan manajemen talenta. Jadi itu baik untuk P3K maupun PNS dapat melakukan yang mirip. Nah, rekrutmen P3K memang ditentukan pada profesional. Jadi memang nantinya P3K ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sifatnya mendukung pembangunan nasional. Kemudian di PNS sendiri secara jumlah akan lebih sedikit nantinya ke depan. Namun sampai dengan saat ini kebijakan itu masih tetap digodok. Adapun talent manajemennya berlaku untuk semuanya, mulai dari akuisisinya kemudian sampai ke klasifikasi atau pemetaan talentnya, dan langsung dari potensial, kemudian didevelop atau ditumbuhkan, kemudian diretensi atau dipertahankan melalui kelompok organisasi maupun pemerintah dengan lain seperti promotion maupun engagement dan lain sebagainya, termasuk juga terkait dengan reward yang dapat diberikan. Kemudian yang terakhir adalah accountability. Jadi accountability sedang disiapkan juga kebijakannya yang nantinya seluruh ASN dapat ditempatkan pada jabatan-jabatan yang selaras dengan kompetensi dan kinerjanya berdasarkan kebutuhan nasional. Dan ini memang tantangan untuk manajemen talenta nasional ke depan. Nah, sementara itu untuk sebelum menilai kompetensi untuk standar kompetensi juga sebagai turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS maupun PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K ada Peraturan Menteri Panadir Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Jadi ini berlaku untuk ASN dan keseluruhan. Nah, standar kompetensi jabatan ini mengatur terkait dengan berbagai hal yang intinya adalah dapat dilakukan untuk uji kompetensi. Nah, kegunaan dari standar kompetensi jabatan ini ada 7 di norma pada penyelenggaranya, sementara ada banyak kegunaan yang lain. Lalu juga bagaimana analisis skill kompetensi yang nanti dapat dilakukan pasca di lapangan uji kompetensi dan sudah ada standar pada analisis skill kompetensi. Dan kemudian ada berbagai macam hal yang dapat dilakukan pasca ada tambahan termasuk juga penyusunan kurikulum dan attitude dari pengembangan.
Nah kemudian konsep di dalam kompetensi ASN itu menggunakan metodologi RCA, required kompetensi level. Kalau Bapak Ibu sekalian akan melihat dengan yang dipakai oleh tadi, itu menggunakan metodologi RCA sebagai model kompetensi standar. Kenapa Permen nomor 38 tahun 2017 ini menggunakan metodologi RCA? RCA required kompetensi level itu digunakan kenapa? Karena ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Pertama, paling cocok, metodologi paling cocok digunakan untuk skema birokrasi kita karena ada banyak surat keterangan yang seragam, kemudian juga dikirimkan musim begitu. Kemudian yang kedua, metode ini relatif lebih mudah pun relatif di wilayah yang paling mudah untuk penyusunannya. Masih banyak instansi pemerintah yang belum menyusun standar jabatan. Pada tahun ini kami mendorong instansi pemerintah untuk segera mempercepat penyusunan standar jabatan untuk mahasiswa. Karena memang standar jabatan ini dibesarkan juga dan didorong oleh KPK, kemudian oleh sistem merit di KASN juga didorong untuk memiliki standar jabatan pada masing-masing organisasi. Nah, intinya Bapak Ibu metode RCA ini membagi penguasaan kompetensi ASN menjadi 5 level. Mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Level 1 itu memahami mengetahui kata kuncinya. Level 2 itu adalah mampu untuk mengaplikasikan atau menerapkan. Level 3 itu mampu untuk menganalisis atau melakukan telah. Kemudian di level 4 itu mampu memberikan judgment atau mengevaluasi atau melakukan pengembangan metodologi di tekniknya. Kemudian level 5 itu adalah kalau saya bilang mampu memberikan inovasi atau kemudian inovasi terkait dengan konsep maupun kebijakan seperti itu. Nah kemudian dari penguasaan kompetensi tadi digradasikan dalam kata-kata kerja kunci sebagai pembeda antara satu level dengan level yang lain. Dan di sini level 1 sampai dengan level 5 itu ada kata-kata kerja kunci yang kemudian dapat membedakan penguasaan. Nah, proses perumusan kompetensi itu mulai dari identifikasi kompetensi yang kemudian kata-kata kerja kunci yang dipakai dan konsep-konsep penyertaannya kemudian nanti diturunkan dalam indikator kompetensi, kemudian diturunkan dalam behavior dan kemudian metodologi ujinya sehingga nanti muncul bagaimana proses uji kompetensi. Nah, untuk pola distribusi masing-masing levelnya ini sudah dilakukan. Jadi untuk jenjang fungsional yang pertama atau itu dominasi levelnya pada level 2 yang dibutuhkan satu minimumnya. Kemudian pada jenjang muda itu didominasi level 3 minimumnya. Kemudian jenjang media itu dominasi 4. Kemudian utama itu 5. Kemudian ini tangga substansinya. Jadi intinya ada 3 jenis kompetensi pada ASN, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Bagi para pejabat fungsional, termasuk dosen, guru, kemudian ahli kebijakan dan sebagainya, penilaian manajerial dan sosial kultural itu 75% pada PNS. Artinya kita sebagai pejabat fungsional akan lebih banyak kemudian pada kompetensi teknis. Nah, kompetensi manajerial ini mencakup dan terpisah bersama satu dengan mungkin dari 8 kompetensi. Kemudian sosial kultural ada 1, ada tata bahasa. Kemudian teknis ini masing-masing jawabannya masing-masing. Jadi ada 3 jenis kompetensi yang kemudian dapat diujikan. Ini skemanya. Kemudian misalkan jabatan ini normatif yang dapat diambil seperti itu. Kemudian dari komisi manajerial itu dari tentang di Aspen Center ASN dengan sudah pakem proses ujinya, kemudian metode yang dipakai juga sudah pakem seperti itu. Nah ini yang tadi saya sebutkan terkait dengan pemetaan ini atau kompetensi levelnya itu untuk jabatan yang tinggi itu 5% pada manajerial dan sosial kultural, sementara untuk kompetensi teknisnya ada 25%. Terbalik bagi para pejabat fungsional dan teknis itu ada 25% di manajerial dan sosial kultural maksimal, kemudian kompetensi teknisnya ada 75%. Nah ini contoh untuk alat ukur yang sudah dapat dipakai pada level 1. Nanti pada level 5 juga dapat
lebih detail lagi, ada banyak jenis lagu yang dapat dipakai untuk lagu ini sebagai contoh saja. Nah kemudian masuk ke dalam bagian pada program pengembangan kedudukan dan kompetensi. Nah, ada tugas belajar yang kemudian diformulasikan pada surat edaran PANRB nomor 28/2001 tentang implementasi melalui jalur pendidikan dan beberapa urgensi kenapa surat edaran tersebut muncul. Jadi surat edaran ini adalah respon dari perancangan peraturan presiden tentang tugas belajar yang belum ditandatangani belum disahkan oleh presiden. Jadi memang sudah ada tahun 2021 dan kemudian sampai dengan saat ini masih ditunggu. Ada beberapa kendala administratif yang kemudian diperintahkan melalui surat edaran ini dan kemudian tidak ada substansi dalam proses. Dan kemudian memang tantangan terbesar untuk transformasi itu perlunya terobosan. Terkait dengan kebijakan juga perlu terobosan, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan dalam pertemuan tersebut. Memang kebijakan tidak serta dibuat sekali jadi, artinya sekali jadi harus sempurna, harus ada proses perbaikan-perbaikan, di mana Bapak Ibu sekalian sebagai stakeholder, kemudian masyarakat tentunya itu namanya memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah di kementerian manapun. Kemudian nanti kebijakan tersebut dievaluasi penerapannya teknik metodologi yang digunakan dan terusnya sampai kemudian disempurnakan lagi. Kita memang banyak sekali kebijakan yang direvisi karena konteks permasalahan itu selalu berkembang. Nah kemudian ada training gap yang telah dipenuhi oleh ASN, DILAN katanya. Oleh langsung training gap pada tahun 2021 itu baru 46% untuk yang berekonomi dan untuk 14%. Dan kemudian ada model pengembangan kompetensi yang sifatnya klasikalnya baru 30% dan klasikalnya 20%. Nah ke depan mau dikembangkan lagi klasikal yang seperti ini itu 30%. Misalnya nanti pengembangan kompetensinya tidak lantas melalui coaching mentor dan kemudian nanti disistematisasi di dalam platform digital untuk pengembangan kompetensi. Dan ini memang teori belum baru. Jadi experiential learning itu memegang peranan paling penting dalam pengembangan kapasitas dan pengembangan seseorang. Experiential learning itu 7% berbanding terbalik dengan formal learning atau sifat klasikal yang hanya 10%. Kemudian sisanya itu ada social learning dari orang lain. Ada berbagai macam experiential learning yang kemudian dapat dilakukan di tempat kerja. Dan kemudian banyak program-program semacam OJT untuk training dan langsung terjun ke program penugasan, kemudian belajar di lingkungannya. Kemudian baru ketika ada kendala atau formal lainnya yang dengan prosedur, kemudian itu memakai metodologi klasikal. Dan kemudian ini ada beberapa konsep kebijakan ke depan. Itu kita akan mengadopsi terkait dengan learning world, di mana ASN itu diberikan learning world dapat memilih mana-mana saja kompetensi kemudian yang dikembangkan, tidak sama relevan dengan pekerjaan atau relevan dengan tugas yang kemudian dikembangkan. Memang masih dalam proses pendidikan, namun tujuan kami tentunya tidak hanya yang relevan dengan pekerjaan, apapun skill itu, apapun kompetensi yang digunakan pasti relevan. Entah relevansinya tidak relevansinya seberapa, tapi kami akan mendorong untuk kebebasan supaya akan memilih apa saja kompetensi yang kemudian akan dikembangkan. Dan ini jadi tujuh Kementerian Keuangan sehingga nanti yang ASN sudah memiliki budget sendiri, masing-masing secara individual. Setelah kebijakan tentang PP total juga akan disahkan atau ditetapkan kira-kira di tahun depan gitu. Nanti masing-masing akan memiliki budget atau rewardnya
untuk kemudian memilih apa saja pengembangan potensi yang diperlukan, dan itu memiliki kita. Maka itu kan lebih ada paradigma bahwa pengembangan kapasitas pengembangan potensi yang tadinya adalah tanggung jawab organisasi, sekarang adalah tanggung jawab untuk para ASN. Jadi tidak ada lagi pengembangan kompetensi harus dipenuhi oleh organisasi. Organisasi memenuhi fasilitasnya dia, tapi bagaimana seorang meningkatkan kapasitasnya itu tergantung dari masing-masing ASN tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa hal terkait dengan kebijakan yang nanti akan kemudian terus berkembang, terus direvisi tergantung dari konteks yang kemudian dialami. Nah kemudian kembali lagi, yang izin kami menceritakan terkait dengan sebelum proses penyusunan UU nomor 4 tahun 2015 tentang ASN. Di situ ada dua jenis ASN terdiri dari PPKN dan P3K. Nah skemanya memang di awal P3K itu adalah direkrut untuk profesional dengan ditempatkan pada proyek-proyek prioritas nasional, sehingga itu berdampak pendek. Dan ASN adalah pegawai PNS untuk pegawai tetap. Dan itu sudah diganti dari awal. Namun pada perkembangannya terjadi banyak perbedaan paradigma karena memang ada dinamika politik di luar pemerintah, di DPR dan seterusnya. Memang ada dinamika politik itu sehingga pengertian di masyarakat secara umum kemudian P3K ini boleh untuk seluruh jabatan dan sebagainya. Akhirnya kebijakan terus berkembang untuk tahun ini karena pemenuhan kebutuhan itu sangat banyak dan belum banyak dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka fokus pengadaan di tahun ini adalah P3K dulu dan tenaga kesehatan. Lalu kemudian tahun depan itu untuk tenaga yang lain. Dan pada tahun ini PKN mengadakan pendataan untuk yang non ASN untuk seluruh instansi pemerintah. Katanya sekitar 12 yang itu ada di daerah yang berdominasi. Ternyata banyak sekali pengeluaran yang ada di daerah. Dan itu banyak ini dalam 60 tenaga pendidikan juga ada. Kemudian ada kayak dengan penyuluh dan sebagainya, dominasi jumlahnya kemudian sampai dengan tenaga administrasi lain. Dan peraturan tersebut memang didorong untuk nanti memetakan kualifikasi pendidikan para honorer, kemudian nanti bagaimana pendidikan, karena memang pada DP 49 tahun 2018 tenggat waktu untuk penyelesaian tidak ada tenaga honorer lagi di nanti pemerintah itu pada tanggal 8 November tahun 2023 sesuai dengan 5 tahun pada PDU. Maka di tahun depan barangkali ada banyak kebijakan baru yang kemudian mengikuti terkait dengan skema yang akan diambil. Dan yang paling krusial itu pada skema untuk budgeting dari Kementerian Keuangan, apakah nanti akan mencukupi untuk seluruhan atau tidak belanja untuk pegawai ini, dan seterusnya itu masih dalam proses pembahasan. Mungkin sekian Bapak Ibu terkait dengan pengembangan potensi dan kemudian bocoran-bocoran terkait dengan kebijakan-kebijakan ke depan seperti apa. Baik, terima kasih atas atensinya. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Yuda atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya terkait pengembangan kompetensi. Ada 1, 2, 3. Baik, Mas Tom bisa ke depan. Oh, 1 ya. 2 dulu ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes dari Universitas Pesawat Merauke. Yang perlu kami tanyakan itu beberapa poin. Yang pertama adalah kami sudah datang di Jakarta jauh-jauh dari Papua, tapi Bapak tidak hadir di tempat ini.
Sayang sekali. Bapak sudah diagendakan untuk datang memberikan materi kepada kami, tetapi Bapak tidak datang. Kami menyesal, kami datang di sini. Percuma kami buang-buang waktu daripada kami kerja di Merauke. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan pengembangan SDM. Aturannya banyak, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami. Teristimewa kami PTNB 35 PTNB yang statusnya lembaga dinegrikan, tetapi SDM-nya tidak dinegrikan. Itu bagaimana? Tidak ada kejelasan dari Kementerian PANRB terkait dengan hal tersebut. Sehingga ditawarkan kepada kami adalah P3K sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan dari PTNB. 5 tahun ke depan apakah evaluasi diperpanjang atau tidak, itu persoalannya. Terus kegiatan ini untuk apa? Apakah pengembangan SDM dosen untuk semua PTNB? Hanya untuk pembuangan anggaran? Ini adalah program pembuangan anggaran di akhir tahun 2022. Itu sudah jelas. Dan kita tidak bisa menipu karena anggarannya banyak, tidak dimaknai atau tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Akhirnya terbuang percuma seperti ini. Kesian teman-teman yang belum S3 dan belum S4 selanjutnya pengembangan karir. Tidak ada regulasi yang mengatur terkait dengan P3K untuk pengembangan karir. Akhirnya mereka mentok sampai kontraknya habis selesai, amat riwayat kami. Kasihan bapak dan ibu membuat kebijakan setinggi langit tetapi tidak menyentuh akar permasalahan, itu percuma. Tidak mendasari atas konsep atau dasar permasalahan, akar permasalahan, tidak membuat sesuatu yang baru. PTNB begitu aja didorong untuk ke depan PTNBH. Apa artinya PTNBH kalau SDM-nya seperti ini? Mau minta-minta terus, kapan? Kasihan. Bapak membuat regulasi, tetapi tidak jelas regulasinya untuk siapa. Akhirnya kenyataannya seperti itu. Pak Yohanes, bisa ada 3 pertanyaan lagi, nanti mohon dipersingkat pertanyaannya karena masih ada 4 atau 5 pertanyaan lagi yang menunggu. Seperti itu. Lanjut Pak Yohanes. Kami mohon jawaban konkret, bukan jawaban mengapa kepada langit dan bumi. Kami sudah selesai itu. Harus membuat suatu konkret yang harus dapat dinikmati oleh teman-teman PTNB 35 itu. Jangan cuma sekedar kebijakan tapi tidak melihat akar masalah yang terjadi. Akhirnya benang merahnya putus di mana-mana. Kasihan. Lembaga dinegrikan tetapi sumber dayanya tidak dinegrikan. Awalnya dijanjikan untuk dinegrikan, tapi sampai saat ini tidak ada. Penerimaannya ribuan pegawai, tapi pegawai P3K dan dosen yang sudah mengabdi puluhan tahun sampai 30 tahun kok tidak dihargai sama sekali. Apakah itu dorongan dari pemerintah kepada PTNB 35 itu? Terima kasih. Itu Pak Yohanes. Oke, baik. Aku dulu apa ya Pak Yuda terkait aturan yang ada. Oke, baik. Nah, masih ada satu lagi. Silakan Pak Yuda, mohon ditanggapi. Jadi begini, mungkin Pak Yuda yang lebih bisa menjelaskan. Silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Bapak Ibu bisa mohon tenang sebentar biar Pak Yuda menjelaskan. Silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih. Salam hangat, salam hormat untuk Pak Yohanes dari Merauke ya Pak. Jauh-jauh dari Merauke, namun saya tidak datang di perwakilan dari Jepang, tidak datang secara langsung dengan mohon maaf karena memang ada berbagai macam kendala teknis seperti itu dan memang kami juga baru saja ditugaskan kalau untuk Pak Doni juga barusan, jadi memang hanya melalui Zoom. Akan tapi yang membantu itu mudah-mudahan dapat kemudian kita berdiskusi terutama terkait dengan topik yang untuk pengembangan kompetensi. Nah, ada banyak bidang Pak Kementerian PANRB
dan kemudian menangani terkait dengan bagaimana kebijakan, dan kemudian kalau merujuk terkait dengan P3K, pengadaan, kepentingan dan sebagainya, itu sebenarnya tentang budaya izin Pak, suaranya mungkin kurang begitu jelas atau speakernya dan seperti itu. Iya. Mohon izin Ibu Bapak mungkin berada di tempat umum, jadi tidak mungkin dibuka maskernya karena tadi infonya sedang di DPR. Oh, Iya. belum muncul ya? Oh, pengen dibuka. Karena suaranya kurang jelas Pak tadi. Kita lihat aja bentuknya Pak. Karena tadi kurang jelas. Ya, terima kasih. Jadi saya juga di negara itu, terutama hari ini saya diminta oleh Pak Heru nanti untuk yang juga terkait dengan pengembangan kompetensi, terkait dengan hal-hal yang lain. Protes Bapak Ibu sekalian, mohon kemudian nanti membentuk semacam perserikatan atau apa namanya organisasi profesi, dan dari sana itu ada yang kemudian advokasi gitu. Kami yang ini kita tidak bisa mengambil kebijakan secara konkret. Dalam hal itu yang dimaksud oleh Pak Yohanes tadi misalnya terkait dengan bagaimana mengangkat seorang pegawai PNS, gitu. Bagaimana kemudian mekanisme formasi PNS dan sebagainya. Itu ada persoalan Pak terkait dengan akun anggaran, ketersediaan informasi seperti apa, siapa yang kemudian mengusulkan dan sebagainya. Jadi seperti itu ya Pak. Kemudian terkait dengan status P3K, kami mohon menginformasikan juga bahwa deputi kami, eselon 1 kami tingkat tertinggi di deputi SDM itu adalah seorang P3K, bukan PNS. Artinya beliau juga sangat concern terhadap bagaimana penyelesaian persoalan teknis terkait dengan P3K. Dan karena memang beliau ketika ada dikontrak untuk jangka waktu tertentu untuk sebagai deputi, dan itu juga pusatnya kebijakan terkait dengan ASN. Jadi ditemukan dengan hal tersebut nantinya kebijakan untuk P3K maupun pengembangan kompetensi akan lebih konkret. Jadi kami nyatakan tadi konkretnya kebijakan itu tergantung dari bagaimana implementasinya. Implementasi tergantung dari bagaimana kita mengatur ada. Dan kami tidak bisa kemudian menerbitkan kebijakan itu satu jagat, kebijakan satu untuk semua persoalan. Karena persoalan kompleks butuh agresif yang tidak satu tunggal. Jadi karena permasalahan yang kompleks, solusinya juga bukan solusi tunggal. Artinya ada banyak step-step yang perlu dilalui dengan komunikasi yang ada, variabel yang perlu komunikasi juga banyak, sehingga kebijakan-kebijakan juga diterbitkan tidak kemudian langsung mengatasi seluruh masalah. Jadi kita bukan seperti itu ya Pak, yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan apapun itu di lapangan. Terima kasih kepada Pak Yohanes, kami tetap semangatnya. Jadi saya tidak sendirian, tidak sendirian di beberapa persoalan kebijakan yang lain, termasuk juga bukan hanya di Ketua Bidang di tempat lain, masalah kebijakan itu. Kami dapat akan disampaikan kepada beliau. Terima kasih kami kembali. Baik, terima kasih Pak Yuda atas penjelasannya. Jadi tadi artinya kan tadi akan berbicara dengan beberapa stakeholder karena ini tidak hanya dari keputusan Menpan saja, begitu ya Pak Yuda ya? Ya, tapi ada juga kajian-kajian yang menjadi dasar atas kebijakan yang akan diusulkan. Begitu Pak Yuda ya tadi. Oke, baik. Seperti itu Pak Yohanes, mungkin ada pertanyaan lagi? Satu, silakan. Ya, nanti satu lagi. Silakan Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya Seprinus Kolo dari Universitas Timor. Memang ada keresahan baik kami, Pak Yuda, terutama kami yang dari bagian paling timur. Karena kalau misalnya 5 tahun ke depan
rektornya tidak suka kami lagi, lalu kami diputuskan. Seperti saya yang kimia ini mau lamar di perusahaan apa di Timor, tidak ada perusahaan, sehingga perlu kami pertegas lagi. Barangkali sebelum angkatan kami ini sudah disampaikan, namun pada kesempatan ini kata orang lebih banyak meminta akan cepat terkabul. Tadi di Corvelusnya saya tergelitik dengan ungkapan Presiden, bangga melayani bangsa. Nah, kalau kami mau supaya bangga melayani bangsa, maka buatlah kami nyaman. Karena kalau kami cinta dengan pekerjaan ini, tapi kalau kami tidak nyaman, maka anak didik akan jadi korban. Itu barangkali pengantar yang mau dipertegas dari kami di sini. P3K ini urusannya panjang. Tadi Bapak bilang tidak segampang. Nah, masalahnya persoalan ini ditimbulkan oleh Bapak-Bapak sendiri, bukan dari kami. Coba di pemerintahan sebelumnya, pengangkatan kedua, langsung saja kami ini diangkat jadi PNS dengan pengakuan masa kerja. Ribetnya apa seperti teman-teman kami yang di rezim sebelumnya, sehingga tidak ada persoalan P3K dan PNS ini. Katanya di aturan kami diperlakukan sama, tapi teknis di lapangan perlakuannya beda. Nah, terjemahan aturan ini dari pusat sampai di pimpinan kami di perguruan tinggi ini nyambung atau tidak? Jangan sampai maunya pemerintah di pusat A, tapi terjemahan oleh pimpinan kami B. Sehingga mohon perjelas status kami, lalu masa kerja. Kemarin kami sudah upload semua bukti SK. Mohon jangan sampai tahun depan kami upload lagi SK itu. Soalnya SK kami itu dari 2007, Pak. Kalau ini semakin buram, nanti tidak terbaca. Jadi pengajuan masa kerja ini kalau bisa di akhir tahun Desember ini sudah pasti, Pak. Untuk P3K. Lalu tugas pelajar, katanya pengembangan kompetensi. Bagaimana kami mau mengajar prodi S2 kalau kami tidak pernah diizinkan untuk studi S3? Ini Indonesia mau bersaing seperti apa kalau tidak diizinkan untuk studi lanjut? Sehingga sampai saat ini kami hampir umur melewati batas beasiswa, tapi belum ada aturan yang mewajibkan kami untuk bisa lanjut S3. Ada 2 orang yang teman kami yang sementara ini studi di Australia dan di UGM, saat ini tidak bisa ikut karena dari kampus tidak ada surat tugas untuk mereka karena tidak diakui untuk studi lanjut. Nah, ini kapan selesai masalah ini? Ini yang barangkali perlu diperjelas sehingga tahun depan pergantian rezim jangan sampai kami bukan P3 lagi, P4K lagi, jangan sampai. Mohon ini diperjelas Pak Yuda. Ini hanya keresahan kami. Moga-moga ada benang merah, ada keputusan yang menyegarkan di akhir tahun ini, biar Natal tahun ini hati kami damai, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Satu lagi atau langsung dijawab, Pak Yuda? Terima kasih. Ada beberapa hal, Pak, ya, mungkin saya konfirmasi. Satu, kira-kira di lapangan tadi Bapak sampaikan Pak Paul dari Timur.
Kira-kira saya sampaikan bahwa ada perbedaan implementasi antara kebijakan kebijakan dengan dari pusat dengan yang ada di lapangan. Kira-kira apa aja Pak yang mungkin bisa mencatat sebagai poin ini? Perbedaan implementasi seperti apa? Kebijakan di kebijakan apa, mungkin implementasinya apa yang ada di lapangan?